Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Allah berbicara secara umum, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah mengatakan orang yang beriman, seharusnya mencakup lelaki dan wanita. Dan begitulah ayat-ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu mencakup al-mu'minun dan al-mu'minat. Tetapi ketika Allah membahas tentang masalah ejek mengejek, Allah setelah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa an yakunu khairan minhum, Allah menyebutkan wanita secara khusus, wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menunjukkan bahwasanya ini banyak terjadi di kalangan wanita, ejek-ejekan ya. Kenapa ada ejek-ejekan? Karena hati mereka baper ya. Merendahkan yang lain ya. Mungkin bangga dengan tasnya, bangga dengan make up-nya, bangga dengan mobilnya ya, bangga dengan HP-nya, mengejek yang lain, merendahkan yang lain. Bangga dengan kadang majelis taklimnya sehingga mengejek majelis taklim yang lain. Banyak hal yang bisa dijadikan bahan ejekan di kalangan para wanita. Sepatu bisa dijadikan bahan ejekan, sendal bisa dijadikan bahan ejekan, rumah bisa dijadikan bahan ejekan, anak bisa dijadikan suami, banyak hal. Makanya ini banyak terjadi di kalangan wanita sehingga Allah menyebutkan secara khusus. Setelah menyebutkan umum, Allah sebutkan secara khusus. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah kalian orang beriman saling mengejek di antara kalian, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, dan para wanita, jangan saling mengejek di antara kalian, bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Di antara perkataan juga yang menakjubkan yang saya dapatkan dari Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Ya, katakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Dia ciptakan. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kemudian di malam hari ketika gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari keburukan wanita-wanita penyihir. Naffatsat itu jamak dari naffatsah, yaitu para wanita-wanita, yaitu as-sawahir, wanita-wanita yang penyihir. Kenapa tidak Allah katakan min naffathin, para peniup laki-laki, penyihir laki-laki? Kenapa disebut penyihir wanita? Ada 4 sisi disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Tapi di antaranya sisi kedua kalau tidak salah disebutkan, kenapa? Karena sihirnya perempuan itu lebih tajam daripada sihirnya lelaki. Kenapa bisa demikian? Karena untuk bisa sihir itu menjadi sihir yang matang, yang kuat, yang kokoh, harus memiliki hati yang busuk, hati yang dendam, hati yang syahwatnya besar, yang dendamnya luar biasa. Dan itu mudah bagi wanita. Ya, kita tidak bilang lelaki juga tidak pendendam, lelaki juga pendendam sama. Tapi maksudnya wanita lebih baper, ini secara umum, wanita lebih baper. Makanya kalau sudah ada ribut kadang-kadang antara ibu-ibu, lama, sembuhnya lama. Gara-gara satu masalah tersinggung, berantem lama, padahal kemarin baru ngaji bareng-bareng, dan itu terjadi, ya. Makanya disebut naffatsati fil uqad, berlindung dari para wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Allah tidak menyebutkan kakek-kakek sihir, tapi Allah menyebutkan wanita-wanita penyihir. Kenapa sihir-sihir wanita lebih sadis daripada sihir nenek sihir, lebih sadis daripada kakek sihir? Kenapa? Karena sihir itu baru menjadi kuat ketika bergabung antara setan dengan hati yang sangat buruk. Ini menunjukkan bahwasanya wanita hatinya lebih baper. Demikian juga di antara dalil bahwasanya wanita hatinya mudah perasa, disebutkan di akhir zaman ketika Dajjal datang. Kemudian Dajjal bermarkas di Sabukhah di daerah Jurf dekat Madinah, dia tidak bisa masuk kota Madinah. Maka banyak wanita yang keluar dari Madinah mengikut Dajjal. Ingin ikut Dajjal. Sehingga datang seorang lagi, kemudian dia ikat ibunya, dia ikat putrinya, dia ikat tantenya, ya. Dia ikat semua wanita jangan agar tidak keluar menuju Dajjal. Kenapa? Wanita mudah terprovokasi. Kalau kita zaman sekarang ada berita saja, ya, mungkin berita tentang suatu, tentang artis, tentang apa, ibu-ibu yang paling cepat tahu. Bagaimana kalau nanti muncul Dajjal yang mungkin entah zaman itu ada medsos atau tidak.
Kemudian dengar Dajjal saktinya luar biasa, hebatnya luar biasa, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa membawa harta semua dia bawa, ya. Kemudian bisa bergerak dengan cepat, mungkin banyak wanita yang terpengaruh. Sehingga akhirnya di zaman tersebut ada seorang laki yang mengikat, ibunya diikat, adiknya perempuannya diikat, tantenya diikat, semua diikat, bibinya diikat supaya tidak keluar menyuruh Dajjal. Kenapa? Karena hatinya lemah. Di antaranya juga sebagian ulama mengatakan wanita-wanita tidak disyariatkan untuk ziarah kubur. Tidak ziarah kubur, ya. Atau dikatakan tidak, sebagian pendapat mengatakan tidak boleh secara mutlak, sebagian pendapat mengatakan tidak boleh sering-sering khusus wanita. Ya, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur yang sering menziarahi kuburan. Intinya ada pendapat khilaf di kalangan para ulama. Kenapa dibedakan antara wanita dan laki-laki? Padahal dua-duanya butuh untuk ingat akhirat. Bukankah fungsi ziarah kubur? Kata Nabi SAW, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan, sungguhnya kuburan itu bisa mengingatkan hari akhirat. Laki-laki butuh ingat akhirat, perempuan juga butuh ingat akhirat. Perempuan juga butuh ingat akhirat. Tetapi perempuan tidak dianjurkan sering-sering atau bahkan sebagian mengatakan dilarang ziarah kubur. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama, hati mereka lemah. Ketika mereka ke kuburan mungkin nangis-nangis, mungkin niyahah, teriak-teriak, mungkin meratapi, dan itu dilarang dalam syariat. Sehingga akhirnya tadinya ridho dengan keputusan Allah menjadi tidak ridho. Dia pergi ke kuburan anaknya. Kalau laki-laki mungkin pergi ke kuburan anaknya, mungkin dia nangis. Tapi kalau perempuan mungkin ingat lagi, sedih, nangis, enggak berhenti-berhenti. Yang itu tidak disukai oleh syariat. Kenapa? Karena hati wanita lemah. Karena hati wanita lemah, ya. Maka dari sini saya ingin menjelaskan bahwasanya hati wanita lemah, lebih baper daripada laki-laki, maka lebih rawan untuk terkena penyakit-penyakit hati, ya.